Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Wahai para jamaah sekalian, yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat ihsan. Yang mana nikmat ini sangat agung, yang mana nikmat ini masih diberikan kepada diri kita, dan kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat tersebut. Dan Allah juga telah memberikan nikmat yang juga sangat agung, yaitu kita masih bisa menghirup udara di siang hari ini. Banyak di luar sana yang sudah kembali kepada Allah, jadi kita harus banyak bersyukur. Dan nikmat Allah tidak bisa kita, saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak bisa memperhitungkan satu persatu nikmat yang Allah telah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kedua, salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengeluarkan Islam dari zaman kejahiliahan hingga zaman terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fikih, kita akan membahas tauhid dengan judul bahayanya syirik. Asyirku a'zamun. Syirik ini sangat agung. Jadi wajib bagi seseorang untuk mengetahui betapa pentingnya itu syirik dan betapa bahayanya itu syirik. Dan syirik ini berdampak sangat bahaya bagi seseorang, entah itu di dunianya nanti, entah itu di dunianya sekarang ataupun di akhiratnya nanti. Seorang itu akan merasakan dampaknya dari kesyirikan. Dan salah satu dampak dari kesyirikan yaitu mengeluarkan pelaku tersebut dari Islam. Wahai jemaah yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang syirik dia akan dikeluarkan oleh Allah dari agama Islam. Dia sudah tidak berstatus seorang muslim, akan tetapi bal huwa murtadun wa kafir. Akan tetapi dia seorang yang murtad dan seorang yang kafir. Karena dia apa? Karena dia menduakan Allah dalam hal peribadahan, maka dia disebut dengan musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Dan Allah telah memperingati hamba-hambanya dengan peringatan yang sangat keras akan bahayanya syirik, yaitu salah satunya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu kepada siapa yang Ia kehendaki. Wahai para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita mengambil beberapa faidah, bahwasannya orang yang melakukan syirik, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya juga tidak akan dikabulkan, dosa-dosanya juga tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar, dia masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagaimana dengan syirik yang telah menduakan Allah Subhanahu wa taala? Ibarat seorang suami diduakan oleh istrinya, maka apakah suami itu lantas diam? Tidak, akan tetapi ia akan marah terhadap istrinya dan ia akan meninggalkan istrinya. Begitu juga dengan Allah. Allah akan marah dengan orang yang melakukan kesyirikan dan dia akan meninggalkan hambanya. Ketahuilah bahwasannya dengan engkau meninggalkan Allah, Allah tidak akan pernah rugi dengan engkau meninggalkannya. Kekuasaan Allah sangatlah besar. Dan Allah juga telah menjanjikan kepada orang-orang yang syirik, yaitu tempatnya di neraka. Bagaimana Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya Allah innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang yang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala,
faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah akan mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong orang-orang yang zalim. Wahai para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut juga kita bisa mendapatkan beberapa faidah, yaitu orang yang syirik ditempatkan sudah bisa ditempatkan di dalam neraka, dan dia tidak akan mencium aroma surga, dan dia tidak ada satupun orang yang dapat menolongnya karena ia melakukan kesyirikan. Wahai jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga bersabda bahwasannya barang siapa yang mati kemudian ia memalingkan beribadah kepada selain Allah dalam keadaan tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka ia disebut syarikan, yaitu orang yang kafir. Dan dari sini kita mengetahui bahwasannya orang yang melakukan kesyirikan maka sangat berbahaya dampaknya terhadap dirinya. Entah itu di dunia, bahkan di dunia dia telah dicap oleh orang yang musyrik, dan di akhirat dia tidak ada penolongnya sama sekali. Bahkan Nabi Allah Khalilullah, itu Nabi Ibrahim, dia memohon supaya dirinya dijauhkan dari kesyirikan. Nabi Ibrahim Khalilullah, yang mana Allah telah janjikan kepadanya surga, akan tetapi Nabi Ibrahim memohon untuk dirinya dan bani-baninya dan anak-anaknya dan kaum-kaumnya dijauhkan dari yang namanya kesyirikan. Bagaimana ia berkata, wajidnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dan kaum-kaumku dari peribadahan patung, yaitu menyembah patung-patung berhala. Wahai jamaah rahimakumullah, dari sini kita mendapat faidah bahwasannya seorang nabi juga takut akan dirinya tergelincir, terjatuh dalam yang namanya kesyirikan. Tapi bagaimana dengan kita bukan tidak mempunyai predikat yang namanya nabi, maka kita akan terus merasa melakukan kesyirikan. Kita harus lebih banyak lagi belajar tentang agama Islam tersebut. Wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemusyrikan, apa itu musyrik? Dari tadi kita membahas syirik, tapi kita tidak tahu hukum syirik itu apa. Musyrik atau syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah. Hal ini berarti menyembah makhluk yang tidak sempurna dan tidak ada apa-apa dengan zat yang maha kaya raya dan agung. Bagaimana dengan kita yang menyembah makhluk dengan yang ia tidak punya apa-apa, yang ia tidak sempurna, dengan Allah yang Subhanahu wa taala yang ia sangat sempurna dan serta sangat kaya raya. Syirik bukan hanya diartikan dengan seseorang yang menyembah berhala atau mengakui pencipta selain Allah. Jadi syirik ini diartikan dengan bukanlah hanya diartikan dengan seseorang menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah. Hal tadi memang termasuk syirik. Namun kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam masalah jika ada satu ibadah dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu telah disebut kesyirikan. Meskipun ibadah itu ditunjukkan kepada malaikat-malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, bahkan kepada orang-orang yang soleh, atau pada patung berhala, semuanya sama-sama syirik. Sehingga jika ada yang menyembelih dengan melakukan tumbal pada jin, penjaga jembatan, maka ini pun termasuk kesyirikan. Karena nusuk atau penyembelihan termasuk ibadah, dan ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah disebut lagi itu ada namanya kesyirikan. Begitu juga bergantungnya hati atau tawakal adalah ibadah, atau begitu juga bergantungnya hati atau tawakal adalah ibadah. Sehingga seseorang menggantungkan hati pada jimat, penglaris, raja, wafak, susuk, dan pelet atau selain-lainnya, maka ia telah melakukan kesyirikan. Maka ia telah menarik dirinya ke dalam kesyirikan. Yang namanya ibadah hanya boleh ditunjukkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah makna syirik yang patut kita pahami dengan baik. Jika kita telah memahami hal ini, maka perlu diketahui bahwasanya kesyirikan memiliki bahaya yang amat besar dan pengaruh yang sangat besar. Dan pengaruh ini akan dirasakan di dunia dan di akhirat kelak. Dan syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam ketentuan-ketentuan khusus, seperti berkurban, azabhu li ghairillah, dan as-sujudu li ghairillah wa du'a li ghairillah. Maka tersebut hal yang ibadah
ditujukan kepada selain Allah, maka syirik. Dan ini adalah syirik besar. Syirik kecil yaitu apa-apa yang tercantum di dalam nusus, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah, yang mana derajatnya tidak mencapai kepada syirik besar. Seperti yasiru riya, yaitu berbuat riya. Masya Allah hasita, yaitu berkata jika kehendakmu kehendak Allah kehendakmu juga, atau yang lain-lainnya ya, halfu bi ghairillah. Dan ini termasuk syirik kecil. Maka wajib dari kita seorang muslim untuk menjauhi diri kita dari yang namanya syirik besar maupun syirik kecil. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil adalah, yang pertama, syirik besar menghapus semua amalan yang telah kita lakukan. Jadi amal-amalan yang pernah kita lakukan dari balik, misalnya sampai umur 70, kemudian di umur 71 kita melakukan kesyirikan, maka dari kita balik sampai umur 71, semua amal-amal kita hilang dari awal sampai akhir, melebur haba'an mansura. Akan tetapi orang yang melakukan syirik kecil, yaitu amalannya hanya hilang amal tersebut yang ia lakukan, yaitu syirik kecil tersebut. Dan perbedaan yang kedua, seseorang yang melakukan syirik besar, maka ia akan yukhallidu finnar, yaitu kekal di dalam neraka. Dan seseorang yang melakukan syirik kecil tidak wajib mengekalkan seorang pelakunya di dalam neraka. Jadi wajib bagi kita untuk menjauhi syirik-syirik. Dan perbedaan yang ketiga yaitu orang yang melakukan syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan orang yang melakukan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita harus menjauhi yang namanya syirik, entah itu syirik besar maupun syirik kecil, karena itu dampaknya berbahaya bagi diri kita sendiri, entah itu di dunia maupun di akhirat, kita akan merasakan dampaknya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang dari perkara syirik-syirik yang Allah telah jelaskan. Mungkin cukup sekian dari ana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.